imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kadzalika yanbaghi lil faqir an yakuna syakiran lillah wa liman asda ilaihi ma'rufan min ibadillah. Qala alaihi salatu wassalam, la yashkurillah man la yashkurin nas. Wa yakunu aidan muthniyan ala ahli al-ma'ruf wa da'iyan lahum bil khair. Qala alaihi salatu wassalam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Masih kita mengkaji kitab Nasaidiniyah di bab Adabul Faqir, tata krama orang miskin. Di antaranya seyogianya bagi orang miskin untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik dengannya. Sebab Nabi SAW beliau bersabda, tidak syukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih dengan manusia. Hadirin, kalau kita itu miskin dibantu orang kaya, kita pertama yakin bahwa orang kaya itu tidak memberi kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak digerakkan hatinya oleh Allah. Dengannya hakikatnya kita pertama harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ada orang memberi kita hadiah, memberi uang, kita syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, berkati jenengan gerakno atine wong iki, aku diparingi hadiah, aku dibantu. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih pula kepada orang yang memberi kita, yang membantu kita, yang berbuat baik dengan kita. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, kalau kita nggak terima kasih dengan orang, itu berarti kita nggak terima kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sombong-sombong, dibantu wong dikei duit, alhamdulillah ya Allah, iki ditutuk kok Gusti Allah. Nek ana sing kowe ngono culeken ae. Nggih. Memang dari Allah, tapi Anda juga diajarkan untuk terima kasih kepada hamba Allah, kepada manusia yang berbuat baik dengan Anda, walaupun hakikatnya semua itu Allah yang menggerakkan. Tapi jangan juga sebaliknya, terima kasih kepada orang tersebut, lupa kepada Allah. Kayak seakan-akan sumber kebaikan itu, pemberian itu murni rizki dari dia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi, waduh matur nuwun, mugi-mugi kon diparingi sehat, kon ngene rezekimu diakehno, matur dirangkuli terima kasih, terus sampai Allah, suwun Gusti Allah. Lho. Nek boten digerakno atine mbek Gusti Allah, ya gak bakal kebaikan dan rezeki itu sampai kepada kita. Dua-duanya harus kita ingat. Pertama Gusti Allah, kedua orang yang berbuat baik dengan kita. Kemudian selanjutnya, selain kita berterima kasih, seyogianya kita sebagai orang miskin dibantu oleh orang kaya untuk membiasakan lisan kita memuji kebaikannya. Muthniyan ala ahlil ma'ruf
wa da'iyan lahum bi khair. Muji alhamdulillah. Oh Masya Allah, jenengan baik memperhatikan saya. Mugi-mugi wada'iyan, didoakan. Mugi-mugi rezekine sampean dilancarkan Gusti Allah. Nih. Seperti ini ajaran Rasulullah, karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berkata kepada orang yang berbuat baik dengannya, memberi, membantu, bantuan apapun kepadanya, kemudian berkata, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, maka dia telah sempurna dalam memuji pemberi tersebut. Ya hadirin, memuji orang yang memberi itu maksimal iku mau jazakallahu khair. Mugi-mugi kebaikanmu iki dibalas oleh Gusti Allah. Wah, balasannya Gusti Allah kan mesti lebih gede. Itu pujian yang tidak lebay, sesuai dengan takarannya. Jangan berlebihan juga dalam memuji. Tak dongakno ngene, dongakno ngene, mau gak ono nek kampung iki sing koyo sampean. Sing liyane mati gak apa-apa sampean tok aja. Ini terlalu berlebihan. Jangan. Itu sudah cukup. Wah, Gusti Allah sing balas. Aku gak iso balas. Kula terus terang mawon mboten saged balas. Gusti Allah sing paling sugih sing balas jenengan. Itu pujian yang pas. Jangan seperti saya waktu diundang ke Sulawesi. Ada pejabat, bu iku bupati apa, lurah apa, wali kota apa camat, lupa saya. Saya ingat kejadian itu ketika saya diundang. Pokoknya jauh saya. Diundang, di situ ada gubernur yang hadir, gubernur Sulawesi mana gitu. Ada gubernur Kendari. Kendari itu Sulawesi mana? Tenggara. Saya sedikit kecewa, bupatinya naik Land Cruiser. Dalan geron-jalan agak ngerasa Land Cruiser. Gubernurnya numpak helikopter. Awak ditumpakno Avanza. Kerutak-kerutuk. Boyok kuloro kabeh. Nggih. Mari ngono gubernure numpak helikopter, bupati numpak Land Cruiser warna ireng. Waktu ceramah saya sendiri. Sayyidina Umar itu berkata, kalau ada lobang di kota Madinah, lobang di kota Irak, di negeri Irak, dan saya memegang pemerintahan di kota Madinah, saya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kenapa enggak kau benerin lubang tersebut hingga akhirnya ada kendaraan yang terjerumus di sana. Jadi Sayyidina Umar itu tanggung jawab. Sampai dalan geronjalan itu tanggung jawab. Sayyidina Umar tahu jalan geronjalan dari mana? Karena beliau naik kendaraan yang sama orang, podo numpak untone. Lek pemimpin numpak helikopter runti geronjalan. Merengut sarno. Salah ya aku gak dijak numpak helikopter. Coba aku dijak numpak helikopter gak ngomong ngono aku. Makanya saya usul kepada Bapak Gubernur, semua bupati dan lain-lain mobilnya jangan lebih dari Avanza supaya rodalane geronjalan apa enggak. Nek Menteri Land Cruiser ya gak kerasa. Wah, tepuk tangan wong alhamdulillah kapok gak undang maneh gak ngatheken. Dalane koyo ngono hari. Iku mangke tak terusno geronjalan itu 4 jam. Iku lek tak terusno akhirat iku bisa. Waduh, aku kapok-kapok diundang rono maneh sekatene. Wis sampai kono helikopter, cruiser, waduh.
Saya ngomong gitu juga karena kebetulan si bupati ini katanya yang ngundang kiainya itu sempat nggak cocok sama gubernur. Tapi ketika ndak tahu gimana wis istilahnya bagi-bagi jatahe tepak ngono, jadi terus baik. Ketika baik ngomong ini sambutan bupati ada gubernur. Jarene bupati ngene. Saya lihat-lihat gubernur kita itu mempunyai 4 sifat yang sama dengan sifat kepemimpinan Rasulullah. Sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Waduh. Ya urip diangkat jadi nabi ya gubernur. Aku greget ngos-ngosan ae aku. Sidik karena beliau tidak pernah bohong kalau bicara. Amanat dengan rakyatnya. Fatonah, cerdas kalau mencari solusi. Tabligh, beliau menyampaikan kemanapun. Ya numpak helikopter. Ya sudah. Ini kan mujinya lebay hadirin. Nek aku jadi gubernur tak pecat ini. Apa jelas gorohe. Jelas goroh ya. Kok seneng digorohi? Jadi memuji yang berlebihan itu nggak boleh. Memuji yang berlebihan itu tidak diperkenankan. Cukup Anda membuat kebaikan dengan saya, jazakallah khair, Allah yang balas. Saya kalau sudah ngomong Allah yang balas itu, atau dibalas apa maneh? Pembalasan siapa yang lebih baik dari pembalasan yang paling kaya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Maka itu sampai di situ kalau kita dibantu orang, jazakallah khair. Wala yanbaghi lil fakir an yadhum wa yaghtab man lam yu'tihi syai'an. Dan tidak pantas, tidak benar, tidak boleh bagi orang miskin, orang fakir menggibah, menghina orang kaya yang tidak mau berbagi dengannya. Nih, ana wong sugih dijaluki tulung, gak gelem nulung. Medhit iki. Muga-muga cepet matek ngono. Enggak rezekine ajur kabeh. Ini enggak boleh. Karena orang itu kalau digerakkan hatinya oleh Allah, kita pasti dapat. Anda jangan lihat dianya, lihat Razik, sang pemberi rezeki lagi enggak mau. Bukan jatah kita. Oh Gusti Allah boten purun maringi. Jangan dilihat dianya supaya kita enggak benci dengan dia. Fa inna dzalika madhmumun jiddan. Orang miskin yang seperti itu adalah orang miskin yang tercela. Nih, sampean butuh duit, sampean butuh bantuan, butuh uang kepada orang, kemudian dia tidak mau membantu. Nih, lihat bahwa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin untuk memberikan kepada kita. Madhmumun jiddan, perbuatan yang hina kalau orang miskin tidak dibantu oleh orang kaya, kemudian dia itu mencaci, menghibah, menghina dan lain-lainnya. Wal mu'ti wal mani bil haqiqah innama huwa Allah. Mas. Yang memberi dan tidak, hakikatnya bukan orang itu, Gusti Allah. Ngene lho rek. Gusti Allah maringi rezeki jatahmu dina iki 100.000. Dititipno lewat wong iki ngeki sampean. Iki mek wasito, perantara. Lah kalau Allah enggak mau rezeki 100.000 ini, ya orang ini enggak tergerak untuk memberi.
Jangan ininya disalahkan. Innamal mu'ti, enggak lain yang memberi dan tidak itu hakikatnya Allah. Orang miskin kudu pinter. Kon iki wis miskin duwe, aja miskin akal bisa. Sebab kalau ndak wis sumpek gak duwe duit, sumpek gak duwe akhlak, sumpek atine rusuh. Nih. Makanya Imam Ghazali itu berkata seperti ini, menungso niku wonten papat. 4 macam. Ada yang pertama, ini mugi-mugi yang pertama niki kula kalih sampeyan sedaya. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Seneng dunya, seneng akhirat. Di dunya niki rezekine lancar. Dikei bojo sing soleha, 3 maneh. Anake soleh, soleha, tanggane api, kancane masyaallah, ahli ibadah, sedo husnul khotimah, mlebu swarga. Waduh enak ya. Niku seneng dunya seneng. Yang nomor 2, sa'idun syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Iki minim. Minim ini. Di dunia miskin. Dia di dunia miskin. Bahkan mungkin ada musibah, dikasih cacat sama Allah, gak bisa kerja seperti orang, rezeki pas-pasan, atau dapat kendala di keluarga, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dia ibadah, dia ngaji, pengajian hadir, dia nggak lupa urusan akhirat, hingga meninggal husnul khatimah, mlebu swarga. Sorone mek ning donya tok wong iki, tapi di akhirat seumur hidup kekal abadi seneng. Makanya wong-wong sing diparingi Gusti Allah musibah, masalah, hempit ekonomi, mikirin apa? Cukup di dunia tok aku kayak gini, ojo sampai di akhirat soro. Mana nih? Ya ibadah, ojo maksiat. Supaya apa? Supaya cukup di dunia. Wes soro di dunia tok gak apa-apa. Mek sedilu, 70 tahun, 80 tahun, tapi mari ngono aku di akhirat seneng. Selama-lamanya. Niki mending dibanding yang nanti nomor 3. Nomor 3 niku sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunya niki seneng uripe. Rezekine kutak-kutak. Hartanya melimpah, bojone wayu, awake seger gak tau loro, tapi gak tau sembahyang, suka ngombe, judi, zina, akhirnya mati su'ul khotimah. Senenge di dunya mek 40-50 tahun, sorone 500.000 tahun. Ya gak gelem rek. Sampeyan kula badhe tanglet. Milih ndi kon? Loro 2 dina mari kene seger 8 tahun. Apa loro 8 tahun seger 2 dina? Nek kon jawab 8 tahun loro seger 2 dina, tak antar nang poro. Tak daftarno di kono, tak bayari uang mukae. Ya itu. Ya pasti milik 40-50 tahun seneng tapi terus sorone 500.000 tahun. Ya mau. Pikiran. Jangan cuma cari kebahagiaan di dunia. Bahagia akhirat itu penting, makanya ibadah dijogo cuma maksiat ya Allah. Nah niki akeh iki. Sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah niki akeh bos-bos mangan duweke wong. Preman. Nih
Wis uripe ning donya seneng-seneng tok wis. Mau zina-zina, mau minum-minum, wis urip kayak nek surga. Tapi mari ngono sorone setengah mati. Yang terakhir. Ini nomor 3 ini jangan ada yang milih nomor 3. Ojo sampai. Tapi nomor 3 niki saya lumayan, saya tahu seneng. Ono sing nomor 4, syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Soro donya, soro akhirat. Nek donya niki kerjane wis setengah mati, anggap becak, tapi judi istiqomah. Sembayang yo gak, poso yo mau. Aku ya Allah. Kok niki wis soro kok niki nek donya niki wis soro. Saya pernah waktu itu ada tukang parkir lagi duduk-duduk dina Jumat. Kula sih pertama pulang dari pondok sih rada ekstrim kula radikal. Saya pulang dari Masjid Jamek Jumatan mulai ketemu tukang parkir main domino itu ambil duit judi. Kula ndelok niku heran kok niki. Pak Ramas. Nggih, Pak. Kok niki Pak ya? Urip ning donya iki wis soro, parkir, duit pas-pasan, gak Jumatan. Terus kok niki kesoromu sampai akhirat. Gak cukup Pak soro ning donya iki, tambah akhirat pisan. Meneng ngono, gak wani ngomong. Mbok mikir, wis di donya niki wis soro sojo akhirat soro. Sembayang ibadah. Cukup aku di donya soro, aja sampai di akhirat soro. Ini naudzubillah, banyak orang milih soro donya soro akhirat. Berpikir aku di dunia kayak ngene res, gak enak belas, minimal akhirat pikirin. Dan itu padahal justru hakikatnya. Nah, maka itu kembali kepada hal ini diingatkan. Kalau jadi orang miskin kemudian nggak diberi, itu jangan riba, jangan mencaci, eman kon iki wis melarat, ditambah hatimu rusuh, ditambah ngelakoni sing gak karu-karuan. Ada orang kita minta gak dikasih sing lego. Seperti itu rezekiku. Wal khalaq musakharun tahta masyiatih. Kata Imam Haddad, kon tak kandhani ya wong miskin. Manusia itu semua ditaklukkan oleh sang penciptanya, yaitu Allah. Ngasih dan tidak itu tunduk atas keinginan Allah. Kita memberi itu karena gerakan, dorongan, taufiknya Allah. Kalau enggak ya enggak. Yusarrifhum kaifa yasha. Allah berhak untuk mengurus hambanya dengan apa yang dia inginkan. Wal yahdhar, adab yang selanjutnya, hati-hati wahai orang miskin. Min kathrati tasyawuf ilan nas, jangan terlalu banyak berharap dengan manusia. Ojo ngarep mek menungso. Wa ta'alluq bihim, jangan kalian gantungkan hati kalian kepada mereka. Wa tama' fihim, jangan engkau serakah kepada manusia harta mereka. Fa inna tama' fakrun hadirun, karena orang yang berharap dengan manusia, orang yang bergantung hatinya dengan makhluk, orang yang selalu menginginkan jatahnya rizki orang lain, itu adalah hakikat daripada miskin itu sendiri. Itu berarti wis miskin hatimu. Wong oleh miskin duit, tapi ojo sampai miskin hati. Orang miskin itu
nggak masalah. Bukan kekurangan, tapi kalau miskin hati masalah. Dan miskin hati itu kadang walaupun orang kaya. Ono sugih tapi hatine melarat wake. Diuber donya tok bendina sing dipituri. Saaken ana. Ono wong melarat turun enak, ono wong sugih gak iso turu. Sing ndi sing sugih saiki? Ini kalau kaya itu kan uangnya banyak tidur enak. Lagi enggak kok. Sing miskin turun enak. Sing melarat tambah gak iso turu, stres. Saya punya teman bos di Surabaya. Nek bengi gak iso turu, sugih. Gajine puluhan juta loh. Tapi nek bengi gak iso turu. Sampai kalau mau tidur naik mobil keliling-keliling Surabaya sih, jam 2:30, 3 baru mulai terus turu. Subuh kok tangis, bayang subuh siap-siap kerja. Malam tidak bisa tidur, jadi kena penyakit tidak bisa tidur. Sugih loh. Sampai ini lah Masya Allah. Kan ada itu, ada yang turu di buri. Carno ya, sugih hatinya itu. Kita ini Masya Allah, uang pas-pasan. Kadang-kadang cicilan itu bisa bayar, nunggak. Tapi turu ya enak. Wong-wong sugih gak iso turu duwe akeh lho. Makanya dikatakan di sini miskin itu bukan aib kecuali kalau hati yang miskin itu aib. Fa innal tama' faqrun hadir wal mutasyawwif wal muta'alliq bi ghairillah khaib wa khasir. Dan ingat, orang yang bergantung hatinya dengan makhluk bukan dengan Khalik. Orang yang berharap dengan makhluk bukan berharap dengan Khalik adalah orang yang rugi dan dia adalah orang yang sia-sia. Kecewa, bakal kecewa. Wal yakun muta'affifan mustaghniyan billah. Orang miskin itu harus senantiasa jaga harga dirinya dan merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku cukup tuh ya Allah. Lu miskin lu iso ngomong ngono. Saya cukup. Dengan Allah saya kaya. Nabi SAW beliau bersabda, qala alaihi salatu wassalam, man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga harga diri hingga enggak mau minta, niscaya oleh Allah diangkat harga dirinya. Barang siapa yang merasa cukup dengan bersandarnya kepada Allah, oleh Allah dikayakan hatinya. Fawa'ada alaihi salatu wassalam bil afaf wal ghina idza ta'affaf wastaghna. Jadi Gusti Kanjeng Nabi maringi janji. Janji tengkulo kali sampean tak kei janji. Nek kon jogo harga diri gak njaluk, nek gak kepeksa gak iso mangan. Dan apabila Anda hati bersandar hanya kepada Allah meminta, tak, aku janji kon bakal dikei sugih be Allah. Ya. Wa wa'dullahi wa rasulihi hak. Dan janjinya Allah sama Rasulnya ini hak, hadirin. La syak fihi, gak perlu kita ragukan lagi. Enak loh yang uripmu niku, gak tau ngarep mbek wong blas. Ngarepe mbek Gusti Allah. Ini orang kalau seperti itu dijanjiin kaya. Kaya itu bisa batin, itu yang paling penting, bisa dua-duanya, zahir sak batine. Wal yahdhar al-faqir, dan selanjutnya hati-hati wahai orang miskin.
Jangan kau berkata kepada orang, si fulan memberiku, padahal dia enggak memberi. Yurid bidzalika talbis ala sami' la'allahu yu'ti. Dia nipu orang supaya yang lain ikut memberi. Jadi dia ngomong, haji iki winginane ngek aku duit tak terima. Oh ya kok dikek hajimu, aku ya kudu ngek rek. Berarti dia itu mentalbis, menipu orang dengan berbohong kalau fulan memberi. Hati-hati. Wa min qaulihi lam yu'tini fulan syai'an idza su'il wa qad atau sebaliknya, aku senang ngomong haji kok dikei modit. Bohong padahal dikasih. Agar apa? Agar yang ini kesian untuk dan memberinya. Jadi orang miskin itu enggak perlu bohong sana bohong sini. Nek dikei ya ngomong dikei, nek gak ya gak. Atau kalau perlu nggak usah ngomong, ya nggak usah menceritakan orang memberi atau tidak. Wal yahdhar an kitmanihi ma atallahu min fadli. Orang miskin, jangan sekali-kali kau cerita orang sana sini, orang nggak ada yang bantu saya, orang nggak ada yang memberi saya, kau tutupi. Padahal ada yang membantu. Hakikatnya kau bohong atas nama Allah. Koyok-koyok Gusti Allah gak ngei kau rezeki. Urip-urip gak iso aku kacau. Iki gak ngei aku jaluk tulung kono gak dikei kene gak dikei. Padahal ada yang ngasih. Ini berarti dia ini, tapi dia nggak menyebut fulan nggak ngasih, fulan ngasih nggak. Pokoknya dia mengeluh gitu. Itu seakan-akan mengeluhkan Allah. Gusti Allah ngei rezeki kon lewat wong iku dadak kon ngomong apa gak ngei. Wa min kathrati syakwa ilan nas. Wong miskin, jangan juga kau banyak mengeluh atas kemiskinanmu kepada orang. Dureh oprek gara-gara corona ini kerjaan gak karu-karuan, duit entek ngene ngeluh kono ngeluh kene ngeluh. Jangan. Karena kau mengeluhkan harta, mengeluhkan kemiskinan, mengeluhkan rezeki, seakan-akan mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ya. Wa min idhar hajatihi likulli wahid. Ben ketok wong, oh pare aku durung iso bayar anakku sekolah. Ketemu iki, oh pare aku durung iso ngek blonjo bojo. Pokoke lek kumpul mbek wong iku isine keluhan tok. Jangan seperti itu. Diem. Ada kalau memang rezeki ditakoni kon gak butuh-butuh duit lah baru jawab. Nggih. Wa qad yaf'al dzalika ba'dul fuqara wa yatawahham anna man sami'a dzalik minhu a'tahu. Ini kadang-kadang dilakukan orang miskin, orang fakir, agar supaya yang mendengar keluhannya itu tergerak hatinya kemudian membantunya. Itu yang dilakukan sebagian orang miskin, tapi itu enggak benar. Wa rubbama fa'ala dzalika dziban faya'dzan. Lebih-lebih kalau dia mengeluh sesuatu dan dia itu enggak seperti itu. Kayak ceritane sing di Instagram itu. Ketangkep polisi. Orang miskin nyuwun ngiklambi elek nang ini stopan dulu sama polisi itu dilihat nggak taunya dia itu dapat duit sampai berapa ratus ribu gitu, kemudian uangnya itu ditaruh nang Indomaret, Alfamaret itu Maret itu dijolno duitnya di kono oleh duit atusan ewu, terus melaku titik duit motor Xenia. Ketemuan polisi ketangkep. Ya. Ini pembohong ini, kadzib. Bohongi orang, seakan-akan dia orang miskin padahal dia mampu. Jadi akhirnya meminta itu dijadikan profesi. Wa rubbama fa'ala dzalika wa ala akhdhihi ma yu'tahu 'ala talbis wa hadhil asya
wa ma fi ma'naha qad yubtala bihi katsirun minal fuqara alladzina yaqillu ilmuhum. Nah, ini semua yang saya sampaikan adalah musibah pada orang fakir dan miskin yang miskinnya bukan ekonominya saja, sailmu nih miskin. Ya, sailmu nih miskin. Makanya nek wis gak duwe duit, ojo sampe gak duwe ilmu rek. Gak duwe duit, gak duwe ngaji, jadi apa? Padahal dengan ngaji itu, ya. Saya pernah baca kitab, ada orang miskin, budak miskin, welek, keceng maneh. Budak itu yang diharapkan apanya? Kekuatannya. Supaya iso ngangkat, supaya ngene. Jadi budak itu mesti wae gede-gede, kayak Bilal. Kan gede-gede. Semakin kotot-kotot niku semakin larang. Semakin kuat, semakin mahal betul budak. Lagi ana budak keceng, welek, lemes, gak kuat wong keceng. Wis ge apa budak kayak ngene. Melarat wis jelas wong budak gak ada apa-apa. Tuannya ini mikir-mikir, aku tak pikir-pikir mlioro iki akeh mangan ini daripada manfaat none. Endi manfaate wong iki? Takon ngangkat ya gak kuat. Ya didelok ya gak enak. Dikok nyanyi suarane fales. Padahal ge apa wong iki? Akhire apa? Wis ngene. Aku bebaskan kamu. Tak dol gak payu ngene iki. Bayangno budak iki didol gak payu. Sapa sing gelem budakku? Hah? Gak. Kayak duwe wedhus keceng dibelel opone. Akhirnya daripada melioron tok mangani dibebaskan. Jare budake gak usah dibebasno. Lah terus apa gak jelas kok manganku tuh kok endi? Iku sing tak berarti makanya kon bebas wis ngalio nang desa karepmu. Budak ini akhirnya lepas bebas merdeka. Setelah merdeka bingung rek. Tenang dia aku iki. Kok subhanallah ketemu kiai. Kiainya punya halakoh di masjid kayak gini. Ngomong, "Kiai, saya ini enggak jelas pekerjaan. Uripku yo turu ndi gak iso, aku tak nang masjid, melihara masjid ambek ngaji teng sampean." Untungnya ini orang punya kecerdasan. Ngajilah. Si budak ini, mantan budak ini ngaji kepada ulama tersebut, ngaji sambil jaga masjid, turu di masjid bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sampai apal Quran, apal kitab-kitab sampai dadi alim. Hingga alimul bilad, wong paling alim sak kota tersebut. Ketika jadi orang alim, mulai mosok wong kiai kok diturokno ndek masjid gak pantes dikeki omah. Mosok kiai kok gak duwe jaran dikeki jaran. Duduk di rumahnya, orang tanya masalah ilmu itu gak berhenti. Suatu saat tuannya dulu datang untuk tanya ilmu dan dia lagi tidak menerima tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yai wonten enggak ada. Nanti habis asar jam 4 baru beliau keluar. Jam 3 habis sholat asar lungguh iki wong. Bos iki mang lungguh ngarepe omahe kiai. Begitu jam 4 kiai ini metu,
Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ngambung tangan. Terus katanya orang tadi ada perlu apa? Kula badhe tanglet masalah zakat gini-gini. Oh, masalah ini gini-gini. Aku kok tau ketok sampean ya. Senyum. Nggih, pernah iling-ilingan. Sampai Allah. Sampean budak saya itu ya. Kok iso dadi kayak gini kon? Nah ini ilmu. Aku wis mikir melarat dunia gak kalau melarat ilmu. Hingga akhirnya dia sekarang menjadi lebih terhormat dari tuannya yang membebaskannya. Jadi wong nek miskin, ojo miskin duit terus miskin ilmu pisan. Ya supaya terangkat ilmunya ditambah. Lah ilmu yang paling afdol adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Makanya saya pernah baca buku ceritanya budak juga ini. Ya. Jadi intinya ini ono budak itu pireng, pelek, tapi pinter bahasa Arab, penyair. Diundang oleh raja dan diperintahkan untuk membuat untaian mutiara, pujian untuk raja dan tamunya. Tahu dia pas kasih berapa bait syair melayang rajanya, tamunya pun melayang. Waduh, dengan pujian-pujian yang begitu indah. Lah orang dulu itu kalau dipuji indah langsung untuk KBDWE dikasih duit, terima, dikasih homer. Apa? Homer, apa homer? Rip. Topi miring dulu. Dikei homer, jelek. Maka dia menolak. Iki gak murah loh homer ini. Homer itu kan kalau tambah lama tambah mahal. Rojo niki sing diombe niki kelasnya sing puluhan juta. Sak gelas niki 5 juta. Itu minumannya orang-orang besar-besar gitu. Jadi masa mau kona spiritus dicampur Coca-Cola ya. Ya ketam kon mabuke sampai mate pisan kon. Ini mahal ini, pemberian terhormat ini. Minum rojo mbek gayane. Kilo homer 5 juta. Ombean anggape ngono lho. Jawaban budake, "Moh." Tuh. Kon edan. Orang enggak mungkin nolak ini. Enggak. Minum, enggak. Kenapa kamu menolak minuman yang aku beri? Ini loh, tak jawab jujur. Iki wong pinter ini. Aku iki kedudukan gak duwe budak. Ganteng yo gak. Jabatan gak duwe, ganteng yo gak, duwe gak duwe budak. Mek siji tok kelebihanku iku. Akal. Mbok ombeni ilang akalku. Entek wis gak diopo-opo wis elek ireng goblok meneh. Nek aku ngono sugih, aku ngono duwe jabatan, duwe ganteng, ngombe, ilang akalku, gantengku sik ana. Jabatanku sik ana sik mending. Aku iki gak duwe kabeh. Paling larang sing tak miliki ku otak. Mbok kei ombean ilang. Wis. Padha mbek kewan aku wis. Kata tamunya, kamu punya budak yang jenius.
wong pinter. Dan semestinya jabatan, harta, ketampanan ini semua tidak ada apa-apanya dengan nikmat akal. Ayo kepitakok, kon ganteng tapi gendeng, ambek pas-pasan, pinter milih ndi kon? Pas-pasan, ganteng tapi gendeng. Kon duwe jabatan, duitmu wake, tapi gendeng, ambek duit pas-pasan tapi waras, milih ndi kon? Nah, makanya kalau ada pejabat mabuk, tak baleni sih, tak baleni. Tolong rekaman iki. Milih ndi kon? Ganteng tapi gendeng, ambek pas-pasan tapi cerdas. Pas-pasan tapi milih ndi kon? Soge tapi gendeng, ambek pas-pasan tapi waras, cerdas. Milih ndi? Waras. Nih, pas-pasan tapi enak kan? Nek ono sing milih, mending sugih gendeng gak apa-apa. Kira-kira goblok apa gak? Lah ono sing milih ngene, Beb ya mending ganteng gendeng gak apa-apa daripada gak pati ganteng waras. Ono sing ngomong milih ngono, gendeng apa gak? Goblok apa gak? Wis, goblok ya. Nah, saiki takok. Nek ono wong sugih terus mabuk dadi gak duwe akal, goblok apa gak? Lho wong wis dikeki sugih dilangno akale, kan goblok kan? Ganteng mabukan, goblok apa gak? Makanya akal ini paling mahal yang kita miliki. Kalau apabila kita hilangkan, ya lucu. Wis gak ono apike wong iku lek akal ilang. Hilang tapi mabuke gak nemen, tetep berkurang akalnya. Jangan. Paham ya? Nah, wong miskin, kon wis miskin. Ojo miskin ilmu pisan, ngaji yo. Ngaji. Kalau enggak ngaji, ya Allah, aku iki wis miskin duit, miskin ilmu, apa maneh miskin akhlak, wis gak apa-apa wis bar ya. Makanya ya, apalagi sudah kaya, ilmunya kaya. Masya Allah, niku saidun fid dunya, saidun fil akhirah. Mugi-mugi kula kali panjenengan diparingi ilmu ingkang manfaat, rezeki sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirril Fatihah.